saya akan menjelaskan tentang dana setoran haji. Dana setoran haji adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh calon jamaah haji sebagai persiapan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Dana ini diperlukan untuk mengcover biaya perjalanan, akomodasi, transportasi, dan layanan lainnya yang diperlukan selama menjalani ibadah di tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Dana setoran haji biasanya dikumpulkan oleh otoritas atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji di suatu negara. Selanjutnya, adapun peran penting mendukung perjalanan ibadah. Yang pertama, memastikan ketersediaan dana. Nah, ketersediaan dana ini untuk memungkinkan calon jamaah haji untuk mempersiapkan dana yang cukup sebelum berangkat ke tanah suci. Dengan dana yang sudah terkumpul, calon jamaah haji dapat menjalankan ibadah tanpa kesulitan keuangan. Yang kedua, menghindari utang. Dana setoran haji membantu menghindari situasi di mana calon jamaah haji harus meminjam uang atau berutang untuk membiayai perjalanan haji. Selanjutnya yang ketiga, mengatasi fluktuasi biaya. Biaya-biaya yang terkait dengan ibadah haji dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dana setoran haji dapat membantu menstabilkan biaya bagi calon jamaah haji, sehingga mereka dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik. Di sini saya akan mempresentasikan proses dana setoran haji, yaitu pendaftaran calon jamaah haji. Yaitu calon jamaah haji harus mendaftar melalui kantor pendaftaran haji yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga yang terkait. Selama proses pendaftaran, calon jamaah haji akan memberikan informasi pribadi, yaitu kayak dokumen, identitas, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Adapun pemilihan kuota haji, yaitu setiap tahunnya pemerintah menetapkan kuota jumlah jemaah haji yang dapat berangkat. Calon jemaah haji akan dipilih berdasarkan sistem kuota ini. Adapun penentuan jumlah setoran haji, yaitu pemerintah atau lembaga yang berwenang akan menentukan jumlah setoran haji yang harus dibayar oleh calon jemaah haji. Adapun yang kedua, pembayaran dana setoran haji. Calon jamaah haji diminta untuk membayar dana setoran haji sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengumpulan dan penyimpanan dana, yaitu dana setoran haji yang dikumpulkan akan disimpan dalam rekening yang diawasi oleh lembaga yang berwenang, seperti BPKH di Indonesia. Nah, yang keempat, pendaftaran calon jamaah haji, yaitu setelah calon jamaah haji membayar setoran haji, mereka akan resmi terdaftar sebagai calon jamaah haji. Mereka akan menerima dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perjalanan mereka seperti visa, tiket pesawat, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelola dana setoran haji. Apa sih pengelola dana setoran haji? Pengelola dana setoran haji adalah lembaga atau entitas yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan dana yang dikumpulkan dari umat Islam untuk tujuan haji. Di berbagai negara, pengelola dana setoran haji biasanya diatur dan diawasi oleh pemerintah atau badan otoritas tertentu. Dan ada beberapa pengelola dari dana setoran haji tersebut. Yang pertama itu diverifikasi portofolio investasi. Dana setoran haji sering kali merupakan jumlah yang cukup besar dan pengelolanya biasanya melibatkan diverifikasi portofolio investasi. Dan yang kedua itu tujuan investasi jangka panjang. Untuk apa sih tujuan investasi jangka panjang tersebut? Investasi dana setoran haji sebagian besar diarahkan ke tujuan jangka panjang. Dan tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu adalah untuk menjaga dan meningkatkan nilai dana tersebut seiring waktu
agar bisa memenuhi kebutuhan jamaah haji di masa yang akan datang atau di masa depan. Dan yang ketiga itu manajemen risiko. Pengelola dana setoran haji harus memiliki kebijakan manajemen risiko yang baik. Mereka harus memahami resiko-resiko yang terkait dengan investasi. Dan apa saja sih resikonya? Resikonya ada seperti resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko operasional. Yang keempat itu pemantauan dan evaluasi kinerja. Pengelola dana setoran haji harus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja investasi. Dan untuk apa sih pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana setoran haji tersebut? Jadi pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana setoran haji memiliki beberapa tujuan penting. Pengelola dana setoran haji melibatkan jumlah uang yang signifikan atau jumlah uang yang tidak sedikit gitu, yang dikumpulkan dari umat Islam untuk tujuan ibadah haji. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan benar, efisien, dan sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Dan ada beberapa alasan mengapa pemantauan dan evaluasi pengelola dana setoran haji sangatlah penting, seperti transparansi dan akuntabilitas, pencegahan penyalahgunaan dana, keberlanjutan program haji, pengelolaan risiko, perbaikan efisien, pelayanan yang lebih baik, kepatuhan syariah, dan kepuasan untuk jamaah haji tersebut. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana setoran haji seharusnya menjadi bagian integral dan tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan benar-benar bermanfaat bagi umat Islam yang bermaksud melakukan ibadah haji. Yang kelima itu penggunaan hasil investasi. Apa sih penggunaan hasil investasi tersebut? Jadi hasil investasi dari dana setoran haji harus digunakan untuk membiayai perjalanan ibadah haji dan umroh jamaah haji. Penggunaan hasil investasi ini harus diatur dengan jelas dan transparan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Keuntungan dari dana setoran haji. Keuntungan yang pertama yaitu mendukung perjalanan ibadah haji dan umroh, bahwa dana ini digunakan untuk mendukung perjalanan ibadah haji dan umroh jamaah haji. Keuntungan yang kedua yakni pertumbuhan dana. Dana setoran haji diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan yang memiliki potensi untuk pertumbuhan nilai dana. Dan keuntungan yang terakhir yakni ada kepatuhan syariah. Berbagai negara yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana setoran haji, keuangan adalah pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam investasi yang mencakup penghindaran dari bisnis yang dilarang menurut hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan resiko dana setoran haji. Yang pertama, resiko pasar. Resiko pasar adalah pasar keuangan global dapat mengalami fluktuasi harga saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya yang dapat berdampak pada kinerja investasi dana. Yang kedua, resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah bahwa dana setoran haji mungkin tidak tersedia dalam jumlah yang cukup ketika diperlukan untuk membiayai perjalanan jamaah haji. Ini dapat terjadi jika investasi tidak dapat dengan cepat dijual atau diluangkan. Ketiga, resiko kredit. Resiko kredit adalah terkait dengan kemampuan pihak yang menerima dana setoran haji, seperti lembaga-lembaga penyelenggaraan haji, untuk memenuhi kewajiban mereka dalam membiayai perjalanan jamaah haji. Yang keempat, yang terakhir, resiko operasional, melibatkan berbagai resiko yang terkait dengan proses operasional dalam pengelolaan dana setoran haji, seperti kesalahan administratif, kecurangan, atau gangguan sistem.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal akuntansi. Jurnal akuntansi dana setoran haji adalah catatan keuangan yang mencatat semua transaksi dan kegiatan terkait dengan pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dana setoran haji. Yang pertama, biaya administrasi dan pengelolaan. Catatan ini mencatat biaya administrasi dan pengelolaan yang terkait dengan pengelolaan dana setoran haji. Ini mencakup gaji staf, biaya infrastruktur, dan biaya operasional lainnya. Yang kedua, pendapatan investasi. Jurnal ini mencatat pendapatan yang diperoleh dari investasi dana setoran haji. Ini termasuk bunga, dividen, atau keuntungan capital gain yang dihasilkan dari investasi. Yang ketiga, penerimaan dana setoran haji. Ini mencatat penerimaan dana setoran haji dari calon jamaah haji. Setiap kali seseorang membayar setoran haji, jumlahnya dicatat dalam jurnal ini.